Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo Slidingers, kembali lagi bertemu di channel Uncle Sliding. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik dan sehat ya. Sore ini Slidingers, Uncle baru update sepak bola kembali. Masih dalam rangka isoman, jadi suaranya agak parau ya. Semoga Slidingers selalu jaga kesehatan, karena Covid itu nyata. Yuk langsung saja. Tayangan Uncle kali ini akan mengulas kompetisi tercinta BRI Liga 1 yang semakin menghibur menjelang akhir final lap. 6 laga tersisa, lalu bagaimana peluang keempat tim yang ada? Uncle kali ini akan mengulas fokus keempat besar ya, karena meskipun masih ada peluang, namun tipis karena baju hijau Persebaya Surabaya secara hitung-hitungan cukup sulit menjadi juara, dan juga harus melihat 4 tim di atasnya ya. Jadi, apakah Serdadu Tridatu Bali United kembali menjadi juara kedua kalinya, ataukah Singoedan Arema FC, Persib Bandung mendapat juara ke-8 kalinya, ataukah kali ini The Guardian Bayangkara FC yang mengulangi prestasi musim 2017 lalu ketika mengangkat trofi perdananya? Yuk langsung saja kita cek ulasan Uncle kali ini, statistik lengkap analisa Uncle, refleksi juara Liga Indonesia selama 3 tahun terakhir, dan prediksi Uncle persaingan papan atas. Oh iya, tapi jangan lupa ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Let's go! Statistik keempat tim, Serdadu Tridatu Bali United akhirnya berhasil menyalip di tikungan ya. Alhamdulillah, ini sesuai dengan ulasan Uncle tentang ledakan Bali United di putaran kedua. Cek aja di pojok kanan atas ya. Berada di posisi puncak dengan poin 57, kalah di laga pertama putaran kedua dari Persebaya 3-1. Serdadu Tridatu Bali United mengamuk dengan menyapu 8 laga berikutnya dengan kemenangan dan 1 kali seri. Bali United berhasil menjaringkan 23 gol ke gawang lawan dan kebobolan 7 gol, serta mencatat 7 kali clean sheet. Hebatnya, mengkilatnya prestasi Bali United di putaran kedua kali ini diawali tanpa kehadiran Teko di 4 laga, yang ketika itu Teko harus kursus ke pelatihan untuk mendapatkan lisensi agar dapat menampingi Bali United di Piala AFC tahun ini. Luar biasanya lagi, Bali United mengkandaskan 2 pesaingnya, Bayangkara FC dan Persib, dengan mencatat clean sheet. Singoedan Arema FC tampil ciamik hampir di sepanjang putaran kedua. Arema FC terpeleset di laga terakhir ketika kalah 0-1 di laga dramatis melawan duel Jatim Persebaya Surabaya. Gol tunggal Samsul Arif membuat rekor terbaik di Indonesia sebagai unbeaten tim terlama di angka 23. Singoedan tampil ciamik di putaran kedua dengan konsisten meraih 6 kali kemenangan, 4 kali seri, dan 1 kali kalah. Meskipun terus menempel, bahkan sempat di posisi puncak selama hampir 1 pekan, namun besarnya pengaruh Fortes Effect dan serangan Arema yang monoton membuat Hanif Sabandi dan kawan-kawan tertahan di 4 laga. Puncaknya kekalahan di laga melawan Persebaya, dan malam tadi ya kalah melawan Persik Kediri 0-1. Maung Bandung Persib Bandung. Persib yang mengincar piala gelar juara yang ke-8 kalinya terus mengekor posisi puncak di putaran kedua sejauh ini. Maung Bandung di 5 laga terakhirnya meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri. Meskipun terus mengekor dan bersaing di papan atas, namun lini serang Persib tampil semaput. Dari 10 laga di putaran kedua dan 6 kali kemenangan Persib, duel lini depan DDS dan Bruno tampil memprihatinkan dengan hanya mencetak 4 gol, terutama Bruno yang bahkan sempat gagal mengeksekusi penalti. The Guardian Bayangkara FC tampil menjadi juara sementara di puncak klasemen dengan 37 poin ketika mengakhiri putaran pertama. The Guardian Bayangkara FC mulai kehabisan gas mengakhiri putaran kedua. Tampil kendor dengan hanya meraih 5 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan kalah di laga krusial melawan Arema FC dan Bali United. Tembok Koko Awan Seto dan Anderson Sales dari Bayangkara FC di putaran pertama rontok dengan kebobolan 10 gol di putaran kedua. Selain itu, trio Andik, William Place, dan Doasel mulai kehilangan konsentrasi mencetak gol. Terbukti di 4 laga The Guardian, Bayangkara berakhir tanpa mencetak gol. Jadwal tersisa di putaran kedua. Kompetisi BRI Liga 1 menyisakan 6 laga saja. Menariknya, 4 tim teratas masih bersaing ketat untuk mengangkat dan mengejar gelar juara. Bali United, Arema FC, Persib Bandung, dan Bayangkara FC akan bersaing hingga titik terakhir. Kembali tanpa melupakan baju hijau Persebaya yang Uncle ungkapkan sebagai juara tanpa mahkota di musim ini. Tim terindah dalam menyerang ini yang sempat tersungkur di 4 laga ketika hanya meraih hasil imbang melawan PSIS Semarang, Persija Jakarta, dan Persela Lamongan, serta kalah dari Persipura. Membuat Persebaya harus tertinggal 6 poin dari Bali United di posisi puncak. Namun Persebaya tetap memiliki harapan meskipun tipis karena masih akan bertemu rivalnya Bali United dan Persib Bandung. Bali United di 6 laga tersisa akan menghadapi Persela Lamongan, Persija Jakarta, dan Persiraja Banda Aceh. Berikutnya duel big match yang mungkin menjadi penentu melawan Singoedan Arema FC di pekan 30, Madura United, dan ditutup laga keras melawan baju hijau Persebaya. Arema FC di 6 laga tersisa akan menghadapi Persik Kediri, kemudian tim yang berjuang di zona degradasi Laskar Antasari Barito Putra dan Clash of Titan papan atas Persib Bandung. Di 3 laga terakhirnya Arema akan menghadapi big match melawan Bali United, Borneo FC, dan terakhir Tira Persikabo di laga penutup. Berikutnya 6 laga tersisa dari Maung Bandung Persib Bandung. Tersisa laga melawan duel klasik Persija Macan Kemayoran Jakarta, Persiraja, dan laga keras versus Singoedan Arema FC.
Di 3 laga terakhirnya, Persib akan melawan Madura United, duel keras melawan Baju Hijau Persebaya, dan diakhiri laga melawan Persik Kediri. The Guardian Bayangkara FC di 6 laga terakhirnya akan melawan tim promosi terbaik Persita Tangerang, PSS Sleman, dan duel yang cukup keras melawan tim Mahesa Jenar, PSIS Semarang. Di 3 laga terakhirnya, Bayangkara akan melawan tim berjuang di zona degradasi Persipura, Persela Lamongan, dan ditutup laga melawan Macan Kemayoran, Persija Jakarta. Catatan angkel, kompetisi Liga Indonesia yang mendekati garis akhir tersisa 6 laga, lalu siapakah yang akan menjadi juara di akhir kompetisi kali ini yang terbilang sangat ketat dalam situasi dan kondisi yang serba terbatas. Adu mental di dalam hingga di luar lapangan membuat kompetisi di tengah terpaan musibah badai COVID-19 membuat seluruh tim dituntut bekerja ekstra. Kali ini tuan rumah Bali United menutup pekan ke-27 menjadi yang teratas dengan poin 57. Tampil dengan tangguh dan sangat tajam di lini depan dan kolektivitas yang solid dari Punggawa Serdadu Tridatu membawa Bali United berjaya dengan merebut 8 kali kemenangan dan hanya 1 kali imbang serta 1 kali kalah. Dan jika menjadi juara di akhir kompetisi, maka Angkel melihat 4 pemain ini menjadi kontributor penting dalam mengawal pergerakan Serdadu Tridatu menjadi juara. Namun ketatnya persaingan dan jadwal tersisa membuat peta persaingan masih cair ya, dan terbuka terutama bagi tim 4 besar saat ini. Jika melihat 6 laga tersisa, 4 tim masih berpeluang saling menggeser ke posisi puncak klasemen hingga merebut gelar juara. Setidaknya 3 tim Bali United, Arema FC, dan Persib Bandung masih saling bertemu dan memiliki kesempatan saling mengalahkan. Sedangkan The Guardian Bayangkara FC masih memiliki setidaknya 3 laga yang dapat memberikan kesulitan, yaitu saat bertemu Persita Tangerang yang mengalahkan mereka di putaran pertama, Mahesa Jenar PSIS Semarang, tim mediocre yang sangat tangguh saat berhadapan dengan tim papan atas, serta di laga terakhir melawan Macan Kemayoran Persija Jakarta. Angkel melihat jika Bayangkara yang sempat menjadi juara paruh musim pertama ketika itu gagal juara di musim ini, maka beberapa faktornya adalah salah satunya adalah Endosel yang meredup, kreativitas lini tengah dan penyerang sayap The Guardian yang menghilang hingga gagal mengangkat tajamnya lini depan, serta fenomena sulitnya Bayangkara FC menang ketika melawan tim mediocre. Catatan angka lainnya adalah taktik strategi pelatih dalam mengatur kekuatan tim, termasuk dalam menghadapi kendala ketika pemain andalan tidak bisa tampil karena terkena COVID-19 atau karantina, tentu saja harus disiapkan di 6 laga tersisa di tengah situasi dan kondisi pandemi. Tentu saja memaksimalkan pemain yang ada dan mengeluarkan potensi pemain yang duduk di bangku cadangan menjadi strategi ampuh pelatih. Angkel melihat lagi-lagi Coach Teko berada di posisi terdepan di antara 3 pelatih lainnya. Persija Jakarta, Stefano Kugura-Teko dinobatkan sebagai pelatih terbaik di musim ini. Coach Teko yang berhasil membawa 2 tim berbeda menjadi juara, Bayangkara di tahun 2017 dan Persija di 2018 adalah fakta yang tidak terbantahkan. Coach Teko dapat memberikan pengalamannya kepada skuad tim Bali dengan sangat baik dibandingkan 3 pelatih lainnya. Terbukti masuknya 2 pemain baru, Privat Marga dan Irja, tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Selain itu, faktor Coach Teko yang telah menangani Bali United selama 2 musim jadi keuntungan lain karena lebih mengenal profil dan kemampuan pemain dibandingkan Eduardo Almeida, Coach Rene hingga Paul Monster. Faktor pelatih juga menjadi kunci membangkitkan semangat tim. Saat ini, 3 pemain lini depan Bali United, Privat Marga, Ilyas Fadjosevic, dan Vano Lilipali, menjadi para pemain yang sedang on fire di 3 laga terakhirnya bersama pemain lainnya seperti DDS dari Persib Bandung yang mulai panas hingga Samsul Arif dari Persebaya. Coach Almeida kesulitan menggantikan Fortes sebagai sentral serangan, membuat serangan Singoedan monoton hingga pemain lainnya tidak mampu tampil baik, mulai dari Hanif Syahbandi, M. Rafli, Dendi Setiawan hingga Yudo, dan pemain baru Rian Kurnia. Meskipun kokoh dan solid di lini tengah dan belakang, namun lini depan Arema tampak semaput. Faktanya Arema gagal menang dan mencetak gol di 4 laga putaran kedua, hingga kehilangan momentum menjadi pemuncak klasemen. Angkel melihat jika gagal menjadi juara di musim ini, maka faktor terbesar Singoedan adalah tadi. Faktor kesulitan pelatih juga terjadi di kubu Maung Bandung Persib Bandung. Coach Rene yang mendapat 2 suntikan pemain baru, David Da Silva dan Bruno, malah menjadi bumerang ketika Persib kesulitan menempatkan kedua pemain bermain menjadi starter. Tercatat dari 6 laga tampil bersama, duet DDS dan Bruno malah hanya menjaringkan 2 gol. Tampak berbeda ketika DDS tampil sebagai penyerang tengah tanpa Bruno, yang masih juga kesulitan mencetak gol di Liga Kompetisi BRI musim ini. Selain itu, Coach Rene juga belum mampu mengembalikan performa Rashid Basim dan Ezra seperti di putaran pertama, setelah keduanya kembali bermain dari laga internasional. Tanya Maung Persib Bandung kehilangan poin maksimal di 3 laga, termasuk 2 diantaranya sangat fatal, karena kalah dari tim Bali United dan Bayangkara FC, membuat Persib harus tergeser dari puncak klasemen. Prediksi Angkel, persaingan yang sangat kompetitif dan seru di musim ini sangat menarik. Angkel coba melihat dan mengutak-atik dan peluang dari kacamata Angkel ya Slidingers. Tapi sebelumnya, Slidingers harus tahu dulu nih, ketentuan juara adalah tim yang memiliki poin paling tinggi. Itu jelas ya menurut Statuta PSSI di pasal 9 ayat 4 tahun 2018. Berikutnya adalah jika poin sama, maka tim yang memiliki poin sama dilihat secara head to head kembali berdasarkan yang pertama, selisih jumlah gol terbaik. Yang kedua, jumlah memasukkan gol terbanyak. Jika melihat pengalaman di musim 2017 lalu, ketika itu Bayangkara FC unggul menjadi
menjadi juara meskipun dengan nilai yang sama dengan Bali United, karena ketika itu juara masih ditentukan hasil head to head ketika berhadapan, dimana ketika itu hasil head to head menjadi acuan. Baru jumlah selisih gol, langsung saja kita cek slidingers ya. Bali United yang tersisa 6 laga sebenarnya secara matematis tinggal mencari 5 kali kemenangan saja, dan dengan tambahan poin 15 dan total poin 72, maka sudah cukup membuat Spazojevic dan kawan-kawan kembali mengangkat piala gelar yang kedua kalinya. Karena jika melihat 6 laga tersisa, Singoedan di mana baru saja Arema kembali gigit jari di tangan Persik Kediri, Uncle melihat Arema adalah tim pertama yang harus merelakan gelar juara hilang. Kenapa? Karena di laga berikutnya Arema masih harus bertemu Persib Bandung dan Bali United. Tentu saja misalkan Arema merebut seluruh kemenangan di sisa 5 laga dengan kemenangan, tetap poin maksimal adalah 70 poin. Namun dengan catatan ya, sesuatu yang cukup sulit ketika mengalahkan Persib Bandung dan Bali United. Namun semua masih bisa terjadi di sini. Catatan lainnya adalah Serdadu Tridatu, Bali United menang di 5 laga sisanya, termasuk ketika melawan tim kuda hitam Macan Kemayoran Persija dan baju hijau Persebaya di laga akhirnya. 2 laga yang Uncle perkirakan sangat krusial bagi Bali United untuk meraih kemenangan, karena Persija dan Persebaya berpotensi merusak peluang Bali United menjadi juara. Jika slidingers mengingat di putaran pertama, Persebaya adalah satu dari 4 tim yang berhasil mengalahkan Serdadu Tridatu Bali United, di mana ketika itu Persebaya menang telak 3-1. Bergeser ke peluang Maung Bandung Persib Bandung, jika Persib menyapu seluruh 6 laga tersisa dengan kemenangan, maka total poin Persib saat ini menjadi 72. Suatu yang perlu kerja keras dari tim Maung Bandung, karena masih akan bertemu Singoedan, Arema FC, dan Bali United. Namun sebelum melihat jauh 6 laga tersisa, jelas pekan ke-28 berikutnya bagi Persib adalah ujian pertama. Menurut Uncle, laga melawan Macan Kemayoran Persija di Selasa besok menjadi penentu apakah Maung Bandung konsisten di jalur juara. Karena di pekan ke-28 sangat krusial, tim yang gagal menang maka membuat peluang menjadi juara semakin berat, termasuk jika Persib dan Bayangkara gagal meraih 3 poin penuh. Berikutnya di pekan ke-29 juga ada 2 laga krusial papan atas, antara Serdadu Tridatu Bali United melawan Persija dan Arema melawan tim yang berjuang menjauh dari zona degradasi Barito Putra. Dengan catatan jika Maung Bandung Persib Bandung dan Singoedan gagal menang di pekan ini, maka harus merelakan gelar juara tidak diraih di musim ini. Jika melihat jadwal dan potensi peluang, Uncle melihat Serdadu Tridatu Bali United cukup terbuka lebar menjadi juara. Uncle melihat justru Bayangkara yang saat ini berada di peringkat 4 dengan poin 54 justru memiliki peluang terbesar menyalip Bali United jika melihat jadwal di 6 laga tersisa. Tampil tidak berhadapan dengan kompetitor papan atas seperti Bali United, Arema FC, dan Persib Bandung hingga Persebaya yang masih bertemu. Jika 6 laga tersisa diraih kemenangan oleh The Guardian, Bayangkara FC, maka total poin menjadi 71. Namun masih berharap hasil dari Bali United terpeleset di laga lainnya ya, dengan catatan The Guardian mampu mengalahkan Persita dan PSIS. Ya, kedua tim ini yang selalu menjadi momok bagi tim-tim papan atas di musim ini. Wah, seru ya slidingers. Jadi siapa menurut kamu yang akan mengangkat piala di akhir kompetisi nih? Kita tunggu saja ya slidingers, lanjutan kompetisi BRI Liga 1 yang menegangkan dan semakin dramatis hingga kompetisi berakhir. Dan jangan lupa dukung terus tim favoritmu hingga berakhir. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.